Halo, selamat siang. Kita lanjut pelajaran selanjutnya ya dengan mata pelajaran PPKN. Pastinya kalian masih semangat ya untuk belajar. Kan tadi sudah istirahat 1 jam. Saya berharap kalian masih semangat untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum saya membahas ke materi, saya meminta kalian untuk kerjasamanya di proses pembelajaran saat ini ya, sehingga nanti kita akan sama-sama enak, kamu juga enak, saya juga enak. Nah, sebelumnya saya mengingatkan ke kalian yang belum absen, tolong segera absen ya, karena absen nanti akan ditutup pukul 12.15 12 lebih 15. Kalau kalian buka absen jam 12 lebih 16 sudah tidak bisa dibuka lagi gitu ya. Jadi jangan lupa kalian absen, karena nanti absen akan jadi arsip ya, siapa yang rajin mengikuti pembelajaran, siapa yang enggak sama sekali mengikuti pembelajaran. Semisal kalau kalian kuotanya habis atau ada kendala HP atau apa, silahkan kalian bisa konfirmasi kepada saya seperti itu. Terus untuk yang kedua, yang tidak punya HP, semisal ada tugas, silahkan kalian ambil tugas ke sekolah. Nanti kan tugasnya kan saya share di grup. Nah, nanti kalau semisal kalian tidak ada HP, silahkan, atau kuotanya habis gitu, mau ngerjain tapi kuotanya habis, silahkan kalian ambil tugas ke sekolah gitu. Oke, itu aja sih yang saya ingatkan. Nah, untuk materinya itu ada di LKS kalian semua ya. Kita langsung aja ke materi ya. Yang sudah memiliki LKS, silahkan kalian buka di halaman 2. Yang belum punya LKS bisa dicatat maknanya, hal-hal yang menurut kalian penting. Saya mengharapkan kalian semua itu punya rangkuman, sehingga nanti kalau kalian ujian setidaknya sudah punya bekal rangkuman gitu, untuk belajarnya lebih mudah, tidak mengumpulkan LKS banyak dari kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang itu ya, yang ada di slide pertama itu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Makna persatuan ini tuh apa sih sebenarnya? Seperti itu. Nah, coba kalian kira-kira menurut kalian makna persatuan dalam kebangsaan itu untuk apa sih? Tuh, coba kalian cari ya. Nah, di sini bangsa Indonesia ini itu kan bangsa yang sangat besar ya. Kenapa kok bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat besar? Alasannya apa? Alasannya itu yang pertama, karena bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa provinsi. Ada berapa? Ada 34 provinsi. Terus yang kedua, juga punya pulau yang sangat banyak dengan jumlah 17.508. Terus yang ketiga, memiliki jumlah suku yang juga sangat banyak. Ada 1128 suku. Nah, jadi di sini Indonesia itu wilayahnya itu sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dengan adanya ini yang Indonesia termasuk wilayah yang sangat luas, itu nanti akan berpengaruh banyak terhadap keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kira-kira menurut kalian keragamaan ini apa? Apa sih kok dikatakan keragamaan? Oh, itu keragamaannya itu banyak, ada ini, ada itu. Nah,
Kira-kira keberagamaan nih apa? Jadi di sini keberagamaan itu suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi keragamaan berarti kan berbeda-beda. Apanya sih yang berbeda-beda? Ada agamanya, ada sukunya, ada rasnya, ada keyakinan, ada politiknya, ada sosialnya, dan ada ekonominya yang berbeda-beda. Terus ada jenis kelaminnya juga, kan nggak mungkin kan jenis kelaminnya perempuan semua, pasti kan ada 2 jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, dengan keanekaragamaannya ini, maka bangsa Indonesia ini ditetapkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pastinya kalian juga sudah nggak asing lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika, artinya itu apa? Itu sudah dipelajari sejak kalian SD ya. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Artinya itu kalau kalian tidak tahu ya sik kebangetan ya. Artinya itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk bahasa Indonesia ini itu dilambangkan dengan burung Garuda yang diambil dari kitab Sotasoma karangan Empu Tanturan pada kerajaan Majapahit. Nah, kenapa sih kok bangsa Indonesia ini menggunakan lambang burung Garuda? Kenapa nggak menggunakan lambang burung merpati, lambang burung pipit, atau burung-burung yang lainnya? Coba kalian cari tahu kenapa Indonesia ini menggunakan lambang burung Garuda. Ayo coba. Nah, oke, coba kalian cari tahu, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Siapa tahu atau tiba-tiba saya menanyakan, oke? Nah, terus di sini tadi kan bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat besar, memiliki berbagai provinsi, terus pulau yang banyak dan jumlah suku yang banyak juga. Nah, di sini bangsa Indonesia menerapkan rasa persatuan antara orang satu dengan orang yang lain, gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nih. Nah, makna dari persatuan dalam kebangsaan di sini nanti kita akan belajar tentang yang pertama itu belajar tentang persatuan dalam bangsa, dan nanti kita akan belajar tentang pembinaan persatuan dalam kebangsaan juga. Nah, untuk persatuan dalam bangsa di sini nanti kita belajar tentang arti makna yang saya tanyakan di awal tadi. Menurut kalian makna persatuan itu apa gitu ya? Ya, jadi di sini persatuan ini itu merupakan salah satu kunci bangsa Indonesia. Kunci apa? Kunci untuk apa? Enggak kunci motor, kunci lemari, itu enggak ya. Jadi persatuan di sini itu kunci bangsa Indonesia. Kunci untuk apa sih? Untuk sumber motivasi, semangat, terus juga sebagai kunci untuk penggerak perjuangan Indonesia melawan penjajah, seperti itu. Jadi persatuan ini itu merupakan kunci utama bangsa Indonesia gitu. Nah, di sini makna persatuan itu ada 3 makna. Yang pertama ada rasa kebersamaan, terus yang kedua itu rasa kekeluargaan, kemanusiaan ya, yang kedua rasa kemanusiaan, dan yang ketiga itu ada rasa persahabatan. Artinya rasa kebersamaan, kekeluargaan, rasa persahabatan itu apa sih? Jadi artinya untuk rasa yang pertama ya, rasa kebersamaan. Jadi di sini itu kita harus mempunyai rasa
atau menjalin rasa kebersamaan, yang artinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Semisal kalian ini kan sekolah di SMP Popri, jadi kalian ini ada kebersamaan dengan siswa lain, terus dengan guru, jadi kita harus menjalin rasa kebersamaan gitu. Terus yang kedua itu ada rasa kekeluargaan. Nah, di sini artinya rasa kekeluargaan itu kita harus saling toleransi atau menimbulkan rasa harmonis sehingga nanti kita akan akan betah gitu ya. Jadi kita akan betah. Kita harus menjalin toleransi terhadap satu dengan yang lain. Nah, kalau kalian ini juga sekolah di Popgri, jadi kita harus mempunyai rasa kekeluargaan antara antara teman kalian dengan guru. Jadi kita ada rasa keluarga, saling menciptakan rasa harmonis sehingga nanti kamu itu betah sekolah di SMP Popgri. Bukan berarti betah, tapi kamu nanti lulusnya lama ya, atau lebih dari 3 tahun, 4 tahun, saking betahnya kalian lulus lama. Itu jangan, bukan itu yang saya maksud ya. Betah berarti betah sekolah di SMP Popgri, kalian bisa lulus tepat waktu 3 tahun gitu. Enggak, artinya betah bukan berarti kalian lama sekolah di situ nggak lulus-lulus, itu bukan ya, artinya bukan begitu. Terus yang ketiga ada rasa persahabatan. Nah, untuk rasa persahabatan ini sama dengan rasa kekeluargaan, jadi kita harus saling tolong menolong. Pastinya kalian punya kan ya sahabat, entah itu 1, 2, atau 3, pasti punya ya. Namanya orang pasti punya sahabat. Nah, kalian kalau misal sahabat kalian ini itu tidak punya, misal tidak punya pensil, sedangkan kamu punya pensil lebih dari 1. Nah, kan kamu pastinya akan meminjami pensil itu ke sahabatmu kan. Jadi rasa persahabatan atau kekeluargaan ini itu kita harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dan bersikap nasionalisme itu. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan makna persatuan itu apa. Nah, di sini makna persatuan itu makna dari makna dari persatuan. Nah, makna dari persatuan itu menanamkan rasa untuk saling mempertahankan, saling mengisi, dan yang paling utama saling meneruskan kemerdekaan gitu. Jadi makna dari persatuan ini menanamkan rasa untuk saling mempertahankan, mengisi, dan meneruskan kemerdekaan Indonesia gitu. Sampai di sini coba kalian pahami dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang landasan hukum persatuan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang 3 landasan. Yang pertama ada landasan ideal, terus kedua ada landasan konstitusional, dan yang ketiga ada landasan operasional. Nah, untuk landasan ideal sendiri itu apa? Landasan ideal di sini itu landasan hukum dalam persatuan dan kesatuan yang terdiri dari 7 butir pengalaman Pancasila yang ada di sila ketiga. Kira-kira 7 butir itu apa aja sih? Yang pertama ada mengembangkan rasa kebanggaan atas bangsa Indonesia. Terus yang kedua itu memelihara ketertiban dunia. Terus yang ketiga ada mengembangkan rasa persatuan bangsa Indonesia.
Terus yang keempat itu ada memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima itu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dan yang terakhir mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Itu yang landasan ideal. Jadi landasan ideal itu diterapkan pada Pancasila dengan yang ketiga, Pancasila yang ketiga ya. Jadi landasan ideal itu diterapkan pada Pancasila sila ketiga. Itu ada 7 butir. 7 butirnya apa? 7 butirnya tadi yang saya sebutkan. Terus untuk yang kedua, landasan konstitusional. Jadi landasan ini itu persatuan kebangsaan ya. Artinya apa? Artinya landasan konstitusional ini itu Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pembukaan alinea keempat gitu ya. Jadi untuk landasan konstitusional itu Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pembukaan alinea keempat seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu landasan operasional. Nah, landasan operasional ini tuh ditetapkan pada MPR. Tentang apa? Tentang garis-garis besar garis-garis besar haluan negara. Jadi landasan operasional itu garis-garis besarnya haluan negara gitu. Kalau ideal tadi itu yang ada di Pancasila sila ketiga ada 7 butir. Kalau yang konstitusional itu UUD 1945. Terus yang ketiga ada landasan operasional, yaitu tentang garis-garis besar haluan negara. Seperti itu. Coba kalian pahami dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya di lewat kolom komentar, WA, di GC juga boleh. Nah, ini kita masuk ke yang kedua ya, tentang pembinaan persatuan dalam kebangsaan. Di sini kita ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada Persatuan Senasib, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama itu tentang perasaan senasib. Nah, bangsa Indonesia ini kan pernah mengalami penjajahan, ya kan? Jadi di sini itu memiliki perasaan yang senasib untuk bebas dari penjajah gitu. Perasaan senasib berarti kita bangsa Indonesia sama-sama merasakan penjajah sehingga kita ingin merasakan bebas dari penjajah. Semisal nenek moyang saya dengan mbah buyut saya dengan mbah buyut kalian mungkin dulu juga pernah merasakan sama-sama rasanya dijajah itu seperti apa gitu. Terus yang kedua ada nih, Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun 1928. Tepatnya di Jakarta. Pasti kalian juga udah tahu kan isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Bunyinya seperti apa? Nah, itu juga kalian sudah pelajari di SD, kalau nggak salah SD kelas 6 ya. SD kelas 6, terus di kelas 1 juga kalian mempelajari ini gitu ya. Jadi untuk materi kelas 3 ini itu kita hanya mengingat-ingat lagi di materi kelas 1, kelas 2 gitu. Itu. Nah, yang ketiga itu ada Kebangkitan Nasional. Nah, Kebangkitan Nasional ini itu lahirnya organisasi
Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kebangkitan Budi Utomo ini tuh merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan para mahasiswa. Nah, tujuan awal adanya organisasi Budi Utomo ini apa? Tujuannya itu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meskipun organisasi itu awalnya ditujukan untuk golongan pendidikan Jawa. Nah, setelah ada organisasi Budi Utomo, ada juga organisasi lain. Organisasi lain ini apa? Organisasi Serikat Islam pada tahun 1911. Tujuannya untuk apa? Tujuannya juga untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Terus yang terakhir ada proklamasi kemerdekaan. Jadi kalian sudah tahu ya proklamasi kemerdekaan ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Dinyatakan kalau Indonesia ini sudah merdeka dan tidak dijajah oleh bangsa lain atau negara lain. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya mengakhiri dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita kembali di pertemuan selanjutnya. See you next time.